Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 11 Desember 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai langit turunkanlah embunmu, hai awan hujankanlah keadilan, hai bumi bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Biasa ya kalau saya ngajar anak-anak sekolah minggu, atau saya diundang untuk misa di PAUD, di preschool, saya selalu menyanyikan nyanyian yang mengajak anak-anak untuk bergerak, berdinamika, seperti lagu-lagu andalan saya yang mengatakan, "Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok, loncat loncat, tek tek tek." Atau saya juga gunakan nyanyian agar mereka mengenal anggota tubuh mereka dengan mengatakan, "Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan." Saya pernah ajak anak-anak preschool ini untuk menyanyikan lagu itu. Lalu anak-anak ini bingung. Lalu mereka bilang kepada ibu guru dan kepada saya begini, "Father, it is not kupiang, it is ear." Sama aja kali kuping, ear, telinga ya. Earthwalk. Anak ini nggak ngerti kuping, taunya ear katanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar sosok istimewa yakni Yohanes Pembaptis yang hadir untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis tampil sebagai orang yang berseru-seru untuk membuka jalan bagi datangnya Yesus. Maka dalam firman Tuhan hari ini Yesus memberi apresiasi atas segala pelayanan yang dilakukan Yohanes. Ia bersabda, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Ini maksudnya apa ayat ini? Kok kayak dibolak-balik bikin bingung. Pertama dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya sebagai yang terbesar. Berarti dialah Nabi yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sekaligus menjadi saksi dari kehadiran Mesias di tengah-tengah manusia. Yohanes Pembaptis sendiri yang mengatakan, "Lihat, dialah anak domba Allah. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atas dirinya. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Maka tidak heran Yohanes berkata, "Biarlah aku semakin kecil dan dia yang lebih besar." Lantas mengapa yang kecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya? Maknanya buat saya indah. Yohanes sebagai mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias. Namun Yohanes tidak menyaksikan puncak penebusan Mesias, puncak penebusan Yesus yang paripurna.
yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sementara para murid dan kita semua mengalami kasih Allah dan penebusan Kristus di kayu salib. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, di akhir firman Tuhan hari ini Yesus bersabda, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tentu kita semua punya telinga dan kita bisa mendengar, juga mendengar firman Tuhan hari ini. Namun tidak cukup hanya sekedar mendengar sepintas lalu saja dan kemudian melupakannya. Kita perlu mendengarkan dengan hati, memberi perhatian atau atensi, dan mau melaksanakan apa yang kita dengar dalam kehidupan. Sudahkah kita mau berjuang untuk melakukannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.